Gonggong. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol sama Ayah tentang Stovia dan pemikiran kemerdekaan Indonesia ke depan. Oke, ya ini kan sekarang ini memang seperti apa ya istilahnya, terjadi pandemi, terus kemudian ada hal-hal yang ternyata harus merubah tatanan kehidupan kita ya. Masih ada janji kemarin kita bicara tentang norma, bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya new normal itu juga pada akhirnya berkaitan dengan norma. Iya, jadi Maksudnya sebenarnya orang selalu bicara tentang new normal. Iya. Bukan new normalnya yang penting. Oke. Justru di balik itu harusnya yang berubah, dan memang akan pasti berubah, norma-norma. Oke. Bagaimana bahkan dalam batas tertentu dalam lingkungan keluarga kecil kita ada perubahan norma tertentu yang disebabkan oleh karena pengaruh daripada kita, bagaimana cara kita berkomunikasi seperti sekarang. Ayah mintanya social distancing social nih. distancing. Padahal aku bilang rapetan dikit. Iya kan. Jadi pasti akan terjadi. Jadi juga di kantor juga pasti. Iya, pasti. Di semua lembaga dan dalam cara kita bergaul juga pasti akan berubah. Iya. Norma tertentu. Okay. Nah, cuma persoalannya apakah norma yang kita ciptakan ini adalah sebuah norma yang justru akan memberikan proses ke depan yang lebih baik. Oke. Ya, lebih kreatif, lebih membuka ruang untuk kita bisa mengeluarkan ide-ide ya. Nah, itu menilik kepada apa yang Ayah sempat cerita, bahwa sebetulnya kan ketika Ayah sama aku sering diskusi tentang pandemi ini dan segala macam, Ayah suka ceritanya tuh tentang awal berdirinya Stovia yang seperti itu. Iya, memang kan berdirinya Stovia itu adalah bagaimana penjajah Belanda melihat kondisi masyarakat jajahannya, ada penyakit-penyakit yang harus diselesaikan rakyat seperti itu, terutama Belanda berarti masih mikir demam, ya. Demam, flu, segala macam, malaria, ya pokoknya penyakit-penyakit. Masih penyakit-penyakit negara tropis ya. Iya, negara tropis. Maka kemudian nanti didirikanlah yang namanya Stovia itu. Sebenarnya itu adalah istilahnya dokter Jawa. Dokter Jawa ya. Lalu kemudian nanti dari Stovia di Surabaya kalau tidak salah didirikan sebuah sekolah yang untuk kesehatan juga, NIAS namanya. NIAS ya. Nah, lalu kemudian tetapi ada hal yang menarik di situ. Yang menarik adalah bahkan ada seorang gubernur jenderalnya menyesal mengapa mereka membuka ruang pendidikan lebih cepat. Untuk Stovia itu? Bukan hanya Stovia, untuk pendidikan pada umumnya ya. Gubernur Belanda ya. Karena karena ternyata pendidikan itu memberikan hal yang akan merangsang mereka berpikir malah merdeka. Okay. Nah, sehingga mereka menyesal gitu. Nah, tetapi Stovia yang dokter Jawa, ada yang lucu itu di dokter Jawa, di Stovia, orang Jawa yang menjadi siswa atau mahasiswa di situ, itu harus kalau ke sekolah harus pakai belangkon. Padahal itu didirikan oleh pemerintahan Belanda. Enggak, artinya justru tetap bahwa mereka adalah tetap orang Jawa dengan pakaiannya. Tapi kalau orang dari luar Jawa ya boleh pakai celana panjang, boleh. Oke, ya aku kayak pernah lihat film di salah satu film ya. Itu. Ya, jadi untuk tidak menghilangkan identitas. Tapi itu tetap menunjukkan sebenarnya sikap Belanda sendiri terhadap masih bersikap penjajah kan, membuat aturan-aturan yang membuat
ada perbedaan antara Jawa, luar Jawa. Kalau Jawa tetap harus seperti itu, kalau luar Jawa ada kebebasan tertentu seperti ini dan sebagainya. Ya, tapi terlepas dari itu, nah, hal menarik dari Stovia ini adalah bahwa siswanya pada akhirnya membuka ruang oleh karena dia menanggapi pemikiran seorang dokter Jawa pensiun, Sudirohusodo, Wahidin Sudirohusodo. Wahidin ini idenya itu mau membentuk sebuah pons pendidikan, dan dia bahkan jalan kaki, naik andong, ketemu dengan bupati-bupati, minta dukungan, tapi tidak satu pun bupati yang mau menolong, membantu. Karena mereka bupatinya kan takut kehilangan jabatannya. Tetapi kemudian Sutomo mendengar tentang ini, lalu mereka lalu menemui Wahidin, menanyakan idenya. Akhirnya sepakat. Maka pada tanggal 20 Mei itu Sutomo mengajak teman-temannya, ada Gunawan, tapi masih lingkungan keluarga juga, mereka orang-orang. Lalu mereka rapat pada tanggal 20 Mei di Stovia itu, yang gedung kebangkitan sekarang namanya. Nah, dari situlah melahirkan langkah baru dalam arti kata membentuk organisasi. Jadi salah satu faktor mengapa mungkin pemikiran daripada orang mengapa dikatakan bahwa Budi Utomo adalah yang pertama, walaupun Sarekat Islam mengatakan bahwa dia lebih dulu berdiri, tapi terlepas dari itu, tetapi yang penting di sini bahwa dengan Budi Utomo ada hal-hal baru dalam bagaimana mengorganisir diri untuk mencapai suatu kegiatan, melakukan sebuah kegiatan. Ada pengurusnya, ada organisasi modern lah ya, bisa dikatakan, karena ada struktur dan lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Betul. Maka kemudian mereka berjalan. Kongres pertamanya itu di Jogja. Kongres pertama di Jogja bulan Oktober, jadi bulan Mei di sini dibentuk. Ketuanya Sutomo, pindah ke Jogja mengadakan kongres. Anak-anak muda yang mendirikannya disingkirkan, dan yang naik adalah orang-orang tua bupati itu, bupati-bupati itu. Tapi hanya 3 bulan itu pemuda-pemuda itu. Ya, kemudian tapi akibatnya apa yang terjadi adalah Budi Utomo tidak pernah revolusioner, tidak pernah menjadi organisasi yang lepas daripada kekangan Belanda. Ya, berarti kan Budi Utomo ketika yang di kongres itu udah berubah kepengurusan. Memang artinya berubah. Jadi yang pegang bupati, walaupun Wahidi juga masuk dalam kepengurusan di Jogja itu. Nah, tetapi terlepas dari itu, yang menarik dalam proses ini adalah bahwa anak-anak muda, umur berapa sih ya kalau boleh tahu? Antara 18 sampai 23 tahun. 18 sampai 23 tahun ya. Soekarno aja waktu itu juga Soekarno tampil aja 26. Umur 26. Umur 18 sampai 23 tahun. Apa kabar? Generasi sekarang umur 18 sampai 23? Aduh, kayak digetok terus ya. Mereka kemudian, tapi terlepas dari itu, dengan lahirnya Budi Utomo yang dibangun oleh anak-anak muda pada awalnya, kemudian diambil oleh bupati-bupati, dan kemudian Budi Utomo. Bahkan Budi Utomo pada awalnya itu hanya organisasi Jawa betul. Sunda mau masuk menjadi anggota Budi Utomo belakangan. Baru kemudian Madura dulu, baru Sunda, dan sebagainya. Jadi terbatas, tapi akhirnya baru tahun 30-an terbuka. Nah, tetapi terlepas dari itu, inilah merupakan suatu proses awal yang dalam pergerakan nasional
merubah menjadi momen. Iya. Jadi momen di mana elit-elit terdidik tercerahkan, istilah yang saya selalu gunakan kan. Iya. Elit-elit terdidik tercerahkan mengambil momen itu dan membentuk organisasi tertentu. Organisasi tertentu. Dan itulah yang memulaikan kemudian Sarekat Islam nanti, walaupun dikatakan dari Solo, Iya. tapi kemudian Cokro Aminoto tampil, lalu ada indisi partai, Iya. Douwe Steker dan Douwe Steker. sebagainya. Tapi oke, itu salah satu faktor. Tetapi yang penting sebenarnya di situ adalah bagaimana awal dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda Mm-mm. dalam prosesnya ditangkap oleh berbagai pihak, dan inilah yang merubah kondisi pemikiran mereka untuk kemudian tampil dan kemudian menjadi, untuk berusaha menjadi membangun kesadaran baru, istilah yang saya gunakan, melahirkan kesadaran baru dan mempertanyakan kenapa kita seperti ini. Kenapa sih kita selalu dijajah aja? Kenapa kita menderita? Nah, inilah yang melahirkan itu. Nah, lalu kemudian ada organisasi Sarekat Islam, lalu ada nanti kemudian berkembang Soekarno tampil. Iya. Soekarno tampil tahun 27, tapi 26 sudah menulis. Iya. Tapi artinya ya memang sih aku ingat waktu aku SD, SMP, aku kan masih dapat pelajaran sejarah ya, tapi kalau yang sekarang mungkin pelajaran sejarah udah nggak ada kan ya di SD, SMP kayaknya sih. Ketika kita belajar tentang kebangkitan nasional, pergerakan itu pasti selalu ada yang namanya Stovia, terus kemudian Dr. Wahyudi Sudirohusodo, terus Dr. Sutomo, terus kemudian ditarik ke pendirian organisasi Budi Utomo. Nanti dalam prosesnya sejak tahun 2018 kan Budi Utomo mendirikan Yongyafa. Kemudian organisasi pemuda ini nanti setelah Yongyafa, maka organisasi ini kemudian dari daerah-daerah lain juga, Yongyafa, Yong Sumateranen Bon, Hatta, Yamin, Yong Slebes, Yong Maluku, Yong Ambon, segala macam. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa dalam proses membangun kesadaran baru ini, maka peranan dari anak-anak muda yang terdidik tercerahkan sangat penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, organisasi kedaerahan yang mereka bentuk, Yongyafa, Yong Slebes, bukan mau menjawakan diri mereka, bukan mau menselebeskan diri mereka, tapi justru menjadi alat komunikasi di antara orang-orang yang macam-macam suku bangsa yang membangun ini, agar supaya mereka bisa membangun suatu pemikiran bersama. Nah, ini dimulai tahun 26 dengan Kongres Pemuda pertama, tapi gagal. Nah, Kongres Pemuda kedua baru berhasil menciptakan, boleh dikatakan sebenarnya 28 Oktober 28 itu semacam proklamasi pemuda, proklamasi kebangsaan pertama. Proklamasi kalau kebangsaan 17 Agustus kan proklamasi kemerdekaan. Kalau 28 Oktober adalah ini proklamasi membangsa ya. Karena isinya pun dari Sumpah Pemudanya itu kan mengakui tentang paham. Jadi itu yang sangat penting sebagai sebuah momen penting, dan momen ini kemudian dikembangkan terus di tengah-tengah berbagai hal, maka mulai orang-orang Soekarno, Hatta, segala macam tampil, dan Belanda makin takut juga. Soekarno, ketika Soekarno mendirikan PNI, kemudian dalam proses ini dua tipe dari
organisasi-organisasi itu. Tipe pertama adalah koperasi. Iya, kooperatif. Kooperatif seperti Budi Utomo. Iya. Syarikat Islam terkadang ya, terkadang tidak. Dan yang kooperatif betul. PNI. Iya. Orangnya seperti Soekarno, Hatta dan seterusnya, itu orang-orang yang batasnya jelas. Iya. Saya anti Belanda dan tidak mau bekerja sama. Nah, itu terjadi sehingga apa yang dilihat dalam proses itu adalah ya mulai bertumbuh kesadaran baru, maka proses membangsa dalam arti kata tumbuhlah nasionalisme, bahwa kita ini walaupun kita banyak, kita bertemu, tapi kita satu bangsa. Persoalannya adalah kalau kita menjadi satu bangsa, nama bangsa kita apa? Kita kan belum punya bangsa, belum punya nama bangsa ketika itu. Waktu itu istilahnya masih Nusantara atau apa ya? Hindia Belanda ya? Hindia Belanda. Nusantara malah sebelumnya lagi ya. Hindia Belanda. Jadi begitu Belanda VOC hancur lah pada abad 19, diambil pemerintah Belanda, maka nama kita berubah menjadi Nederlands Indie. Nederlands Indie atau Hindia Belanda ya. Prosesnya di tengah-tengah kita dijajah, kita hidup di tengah wilayah terjajah dengan nama Hindia Belanda ini, berkembanglah pemikiran-pemikiran baru pada awal abad ke-20. Itu dengan itu. Ya, tapi kalau kita mau meletakkan proses kesadaran diri kita, kesadaran baru kita, sebenarnya ini bisa kita kaitkan dengan macam-macam hal, macam-macam kegiatan yang ada di dunia. Misalnya satu aja ya contoh. Contohnya Jepang mengalahkan Rusia dalam perang. Iya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa nanti ada kesadaran baru juga bahwa orang kulit putih bisa dikalahkan oleh orang kulit berwarna. Ya. Iya kan, dalam perang itu. Tapi juga orang sering mengaitkan juga di Turki, Kemal Atatürk atau generasi mudanya Turki berproses untuk melepaskan diri dari ikatan Ottoman, kerajaan Ottoman dan segala macam. Ada kebangkitan baru di berbagai negara yang juga itu akhirnya terjadi di jadi dianggap ini mempunyai kaitan ide jadi sebagai sama-sama orang terjajah, akhirnya mereka ada kesadaran baru yang memiliki semangat untuk bisa itu melepaskan diri. Nah, ada yang walaupun ada juga yang mengatakan tidak. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat pergerakan nasional dalam pengertian itu juga harus kita melihat kenyataan yang terjadi di negeri Belanda. Mengapa pergerakan itu lahir juga? Dan Belanda dalam situasi ketika itu di Belanda itu terjadi perubahan besar di mana kaum liberalistis mulai menang. Jadi mereka juga menuntut macam-macam agar supaya mereka bisa menanam modalnya di sini. Lalu kemudian dikatakanlah ketika proses itu kan pernah dengar istilah politik etik. Artinya ya semacam membayar utang lah kita selama ini jajah gitu. Nah, tapi ada tafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya politik etik itu terutama didukung oleh orang-orang liberal yang berkapitalistik, yang menghendaki penanaman modalnya di Indonesia dan memang itu terjadi. Itu terjadi, maka dan memang juga ketika dalam prosesnya itu perkebunan, karena industri pertama yang dikembangkan kan industri perkebunan. Kan. Lalu kemudian nanti tambang dan sebagainya. Nah, ini kan memerlukan manajemen. Nah, sementara kemampuan yang ada kan kalau minta dari negeri Belanda semua kan mahal. Betul. Nah, dalam latar belakang itulah salah satu faktor mengapa pendidikan dibuka supaya ada yang bisa diikutkan, ada penduduk pribumi yang harganya murah, gajinya murah untuk bisa ikut dipekerjakan dan ikut mengelola itu ya. Nah, ini yang dibuka itu, dan tetapi dampaknya bukan
untuk kepentingan bahwa akhirnya para pengusaha Belanda dengan perkebunannya segala macam mempekerjakan mereka. Yang menjadi soal adalah bahwa orang-orang terdidik ini malah mendapatkan mendapatkan kesadaran baru. Ya, itu ya, nah, jadi kan itu yang membuat istilahnya yang membuat artinya menunjukkan bahwa dengan dibukanya pendidikan justru memang membangun penting. Kesadaran. Jadi, dan memang artinya tujuan pendidikan yang dibangun oleh Belanda memikirkan dirinya sendiri ternyata terbalik. Karena ya tidak semua ya, jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu dua, di samping tadi untuk memenuhi bagaimana juga untuk kepentingan manajemen pemerintahan. Kan diperlukan pegawai negeri dan sebagainya ya. Walaupun pada tingkat rendah. Nah, inilah semua yang pada akhirnya dengan pendidikan ini maka pikiran mereka berubah. Lahirlah ada di antara orang-orang terdidik ya, taruhlah seperti Soeharto, tercerahkan, itu terdidik, kuncinya, itu intinya. Jadi Soekarno, Hatta, Ali Sastroamidjojo, Sahri dan sebagainya. Nah, tetapi harus diingat bahwa yang hebat dari mereka ini apa? Yang hebat adalah bahwa orang-orang ini betul-betul pendidikan yang mereka peroleh, yang dia kejar sekian tahun, tidak untuk dirinya, tapi untuk perjuangan dan rakyat. Ya. Aku tuh kalau ayah misalkan cerita tentang ya para founding fathers dan orang-orang yang berjasa untuk lahirnya Indonesia ini, aku tuh selalu mikir gini, ya ampun, mereka tuh masih muda, mereka tuh udah bisa berpikiran seperti itu, dan paling suka itu kalau ngomong tentang terdidik tercerahkan gitu loh. Nah, sebetulnya pendidikan pada masa itu tuh seperti apa sih? Karena kalau aku bayangin pasti pada saat itu kan masih terbatas banget kan gitu. Jadi bagaimana pendidikan itu terus kemudian juga bisa membawa kepada lahirnya ya orang-orang pintar kayak Dr. Sutomo, Soekarno, terus kemudian Bung Hatta gitu kan. Itu kan kalau ayah selalu aku tanya umurnya berapa ya, rata-rata 19 sampai paling tua itu kalau nggak salah kata ayah Bung Hatta ya sampai. Bung Hatta ketika dia tampil masih berumur berapa? Jadi ke negeri Belanda aja umurnya 20. Nah, ya artinya kan itu masih dalam usia yang muda gitu kan. Kalau aku bandingin dengan aku aja udah buat apa coba kan gitu. Nah, tapi ya walaupun di saat itu sih mungkin masa situasinya kan juga berbeda. Nah, mungkin ayah bisa ceritain gitu. Jadi yang mendengar terutama yang anak-anak muda jadi bersemangat jadi, gitu loh. Tentu saja kita sudah sekarang kita merdeka. Siapa yang memerdekakan kita adalah mereka. Yes. Dan mereka ketika itu memulainya ketika mereka masih anak-anak muda, yang berusia belasan tahun. Lalu kemudian karena apa? Karena mereka mendapatkan ruang untuk terdidik melewati pendidikan. Tapi harus diingat juga bahwa Belanda mendirikan pendidikan, membuka pendidikan juga dengan terbatas. Tidak semua juga boleh masuk jadi ada beberapa, ada sekolah yang untuk sekolah rakyat dengan bahasa, ada untuk sekolah dengan bahasa Belanda, dan tidak semua orang bisa masuk situ. Lalu kemudian ada juga sekolah yang berbahasa Indonesia tetapi juga hanya terbatas yang boleh masuk, ada hal-hal tertentu. Nah, tetapi terlepas daripada batasan itu, pendidikan ini kemudian melahirkan kesadaran baru itu kan. Kalau kita terdidik ini kan selalu bertanya sebenarnya pada batas tertentu, pada tingkat pendidikan tertentu, ya taruhlah ketika kita masih SD kelas 6 atau SMP kelas 1, kelas 2, ada hal-hal tertentu yang kita kenapa sih itu terjadi, apalagi kalau kita sudah menjadi SMA, apalagi SMA, kalau kita kuliah.
Yang kita lihat kan kita selalu pertanyakan. Iya. Ya, nah orang ini juga seperti itu sebenarnya. Pertanyaan utama mereka, mengapa kita harus berada di bawah penindasan orang asing? Oke. Pada saat itu Belanda ya. Mengapa yang menguasai ekonomi mereka? Orang asing lagi. Orang asing juga. Iya. Iya kan? Itu semua. Nah, dalam proses itu kesadaran ini mulai tampil, kesadaran untuk mencari siapa saya. Oke. Ya kan? Kan mereka ini masih anak-anak dari daerah. Iya. Dari suku, dari etnik masing-masing. Iya, iya. Yang hanya mereka datang ke Jawa karena mau sekolah, atau iya. datang ke kota karena mau sekolah, dan tapi etniknya berbeda-beda. Tapi pada waktu itu aku cut bentar ya. Mereka pakai tes atau apa? Mereka juga kalau nggak salah pakai tes kan, atau mereka iya kan, dan susah kan, yang bisa, makanya orang yang bisa bahasa Belandanya aja kurang, itu Sultan Takdir nggak bisa masuk. Iya, Sultan Takdir itu pernah gagal. Jadi hal-hal seperti itu terjadi. Tapi terlepas dari itu, yang terjadi adalah bahwa mereka yang memasuki lembaga pendidikan itu mempunyai landasan pikir yang sudah berubah juga, yang mempertanyakan dirinya. Siapa saya? Ya kan? Dan mereka ini, orang-orang yang berbeda ini, yang suku bangsa berbeda itu, akhirnya hidup bersama dalam satu asrama, sekolah bersama, dan sebagainya. Akhirnya kan lahir saling kenal dengan latar belakang budaya yang berbeda. Iya, betul. Iya kan? Latar belakang yang berbeda. Nah, tetapi di balik latar belakang mereka yang berbeda itu, maka mereka justru mempertanyakan, ini ada apa? Mengapa kita harus selalu seperti ini? Nah, pentingnya organisasi-organisasi yang dibangun oleh mereka adalah dalam rangka itu. Oh, jadi pertanyaan-pertanyaan itu mereka jawab dengan mendirikan organisasi kan? Misalnya Budi Utomo nanti melahirkan Yong Yava, lalu ada Yong Slepers, ada Yong Sumatranan Bon, dan segala macam. Nah, orang-orang inilah yang tampil nanti dalam pergerakan. Iya kan, dalam pergerakan. Nah, mereka membangun kesadaran baru di antara mereka. Mereka kemudian mencari alternatif apa yang harus dilakukan. Nah, maka pada akhirnya kesadaran dari mereka lah, ini kita perlu sesuatu yang memungkinkan kita membangun sebuah keutuhan diri dalam pengertian yang satu, yang berbeda-beda ini. Nah, proses itu melahirkan Kongres pertama Pemuda tahun 26, tapi gagal oleh karena persoalan bahasa, bahasa kita bahasa apa. Ada yang menghendaki bahasa Indonesia, ada yang menghendaki bahasa Melayu, dan sebagainya. Nah, dalam Kongres kedua itu 28 Oktober 1928. Disitulah dilahirkan Sumpah Pemuda. apa yang disebut dengan sebenarnya nama awalnya bukan Sumpah Pemuda, Ikrar Pemuda. Ikrar Pemuda. Kalau yang di Museum Sumpah Pemuda tulisannya Ikrar ya. Iya. Ikrar. Nah, yang menarik adalah bahwa Ikrar itu dilahirkan atas dasar diskusi, dialog. Makanya di antara organisasi itu. pemuda Jadi itu ya. saya selalu menggunakan bahwa dalam proses kita orang-orang terdidik dan tercerahkan ini menggunakan 4 senjata yang berbeda dengan senjata perang dulu kan. Kita juga berperang. Ayah selalu bilangnya antara otak dan otot. Nah, yang otak ini senjatanya 4. Iya kan? Apa aja? Organisasi, ideologi, media massa, dan dialog. Organisasi tadi udah. Ideologi udah mulai masuk ideologi. Waktu yang itu nantinya lahir macam-macam ya. Itu.
iya. Lahir Islamisme, lahir nasionalisme, Ya. bahkan lahir marxisme, Marxisme, ya, komunis, dan sebagainya. Iya, Ini semua media massa surat mereka kabar, ya nulis dan segala macam, ya. tulis ya. Nah, ada hal yang sebelum saya lupa, itu yang sangat penting. Apa? Para pemimpin pergerakan anak muda ini adalah pembaca yang kesetanan. Kalau kamu ke rumahnya Mutia, Iya, Bu Mutia. masih ada 10.000 judul di Hatta, terderet di situ. Iya, betul. Soekarno kalau tidak salah sekitar 8.000. Syahrir sekitar 8.000. Judul loh, bukan. Dan itu di umur segitu loh ya. Seumur gitu. Artinya iya. Kamu tahu, Hatta setiap kali dibuang itu yang dipikirkan lebih dahulu membawa buku itu. Yang ribuan tuh masukkan waktu mau ditangkap di Jakarta itu. Yang dia pikirkan lebih dulu adalah bagaimana buku ini saya bawa. Bisa dibawa. Iya. Baiklah. Tarik nafas. Jadi itu artinya. Nah, pembaca yang kesetanan. Saya kamu tahu contoh ada Malik. Iya. Waktu wakil presiden. Iya. Setiap kali itu bawa buku dia. Di mobil dia baca. Jadi rata-rata pemimpin waktu itu adalah orang yang suka membaca. Dia pembaca dan penulis. Iya, betul. Kamu lihat bukunya Hatta di sini ada berapa banyak? Ada banyak. Kadang-kadang satu judul aja bisa 2, 3. Jadi begitu. Ya. Nah, jadi orang yang mendirikan Indonesia ini adalah orang atau anak-anak yang awalnya anak muda yang terdidik, tapi tidak sekedar terdidik, tapi juga sekaligus tercerahkan. Artinya apa? Supaya tahu terdidik di sini, otaknya jago, ininya juga cair, tercerahkan. Ayah suka ngomong bahwa itu artinya mereka melampaui diri mereka. Nah, itu yang jadi pemimpin. Jadi Soekarno, mengapa saya katakan mereka melampaui diri? Iya. Kalau Soekarno dan Hatta atau Adi Sastro-Amijoyo mau bekerja sama dengan Belanda, mereka mendapatkan kedudukan yang enak. Ya, karena Bung Hatta lulusan sarjana ekonomi dari Belanda. Soekarno insinyur. Ali Sastro-Amijoyo sarjana hukum dari negeri Belanda. Artinya jadi mereka orang kalau ini kalau mau kerjasama posisinya pasti enak. Iya. Tapi kenapa justru membuang kesempatan itu? Karena dia melampaui diri. Iya, karena yang dia kalau dia tidak melampaui diri sama dengan yang lain, dia kerja sama Belanda selesai. Mereka enak, nggak usah mikir tentang harus keluar masuk penjara, dibuang ke sana, dibuang kemana itu yang saya gitu ya. Dengan melampaui diri. Iya. Padahal dengan situasi kondisi ya, kita jangan bayangin Indonesia masa ini, tapi masa lalu yang masih sangat ini sekali ya. Dan sebetulnya yang menarik bagi aku tuh kalau misalkan belajar atau baca tentang mereka itu, sebetulnya ayah bisa nggak narik benang merah tuh selain pembaca kesetanan pertama kan mereka juga membangun kesadaran diri gitu ya. Sebetulnya apa yang membuat mereka tuh juga akhirnya yang saya mau adalah Indonesia yang merdeka, bebas dari penjajah. Iya, karena kehidupan masyarakat dan mereka sendiri kan menghadapi tekanan yang sedemikian rupa dan proses pemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Itu semua yang melahirkan kesadaran ini harus dirubah. Kita tidak akan bisa berubah kalau kita tetap dijajah. Iya. Maka proses kemiskinan, penindasan, ruang yang mereka peroleh tidak seperti yang diharapkan, semua itu adalah proses yang mendorong mereka untuk mengatakan ini harus berubah. Dan berubah itu adalah dengan merdeka. Dengan merdeka ya. Dan aku tiba-tiba teringatkan kalau ini kan berarti mereka berperang atau melawan penjajah dengan menggunakan otak. Ayah bilang selalu membandingkan kalau ayah cerita tuh ya kalau dibandingin dulu pahlawan-pahlawan nasional kita kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol itu mereka
berperangnya menggunakan otot dan masih berpencar, Iya, terpecah karena- belah kan? Nah, jadi kesadaran Diponegoro bukan untuk Indonesia, Hanya untuk wilayahnya. wilayah dia, bahkan untuk pribadi dia karena kemarahan tertentu mungkin. Yang Oke. lain juga seperti itu. Oh. Tetapi setelah kita memasuki abad ke-20 oleh orang-orang terdidik ini, maka Iya. berubah juga kan cara cara melawan perlawannya. penjajahnya ya, Penjajah. perlawanannya justru Iya. dengan Dan dunia juga berubah. Itu harus kamu ingat. jadi artinya apa yang dilakukan oleh para founding fathers dan mereka yang anak-anak muda yang tercerahkan itu juga dipengaruhi oleh perkembangan dari dunia luar. Dunia. Apakah yang terjadi pada masa itu? Banyak sekali, ada perang dunia. Revolusi ya, Ada perang dunia pertama, iya kan? Iya. Tahun 18 ada Belanda juga melakukan perubahan di dalam negeri, lahirnya orang-orang liberalisme, kekuatan liberalistik dan sebagainya. Jadi pada saat kita melakukan di sini, maka di sana juga berubah. Oke. Jadi iya. kalau kita mau membuat perbandingan, sebenarnya kita melihat misalnya sebagai contoh pada tahun 1511 Iya. ketika Spanyol menduduki pelabuhan Malaka, Iya. maka di Eropa juga terjadi perubahan besar. Jadi setiap abad terjadi macam-macam. Maka ketika terjadi di sana, maka di sini juga terjadi berbagai hal. Hanya perbedaan-perbedaan tertentu. Misalnya apa yang terjadi ketika Diponegoro di sini dikalahkan, apa yang terjadi di sana, itu menarik untuk diketahui sebenarnya. Iya. Tapi kan tidak ada waktu untuk menerangkan secara. Nanti mungkin. Jadi kita harus membuat semacam perbandingan juga untuk meletakkan posisi kita di mana sebenarnya dalam setiap perubahannya mondial. Iya. Kan itu. Oke. Nah, ya kan tiap kali kalau ayah bicara aku bilang kenapa sih sejarah manfaat ya untuk bisa melihat yang lalu untuk konteks kekinian. Karena sekarang kalau menarik ke sekarang ini gimana ya melihatnya ayah? Yang dilihat, berkaitan pendidikan sama yang melahirkan sebenarnya yang terdidik begini, dan tercerahkan. sebenarnya begini, sejarah itu memberikan berbagai hal yang memungkinkan kita untuk paling tidak melakukan permenungan tertentu di dalam melihat kondisi yang kita hadapi sekarang. Ambil sebagai contoh, mengapa kita masih punya orang miskin padahal kita sudah 75 tahun merdeka? Apakah ada yang salah? Pastinya. Ya. Kemungkinan oleh karena itu pemikir-pemikir kita sekarang jangan melupakan untuk melihat paling tidak apa yang pernah dilakukan oleh para pendiri negara ini, paling tidak dalam bentuk pemikiran mereka, sehingga mereka melihat, misalnya sebagai satu contoh, Hatta adalah mengatakan bahwa koperasi adalah bentuk perusahaan yang diperlukan untuk membangun sebuah masyarakat Indonesia merdeka. Pertanyaannya, mengapa koperasi tidak seperti itu? Apa yang salah? Koperasi yang diidekan oleh Hatta dengan kenyataannya sekarang. Ya. Jadi itu harus dilihat kan. Betul. Jadi orang yang bekerja koperasi sekarang jangan hanya sekedar melihat pekerjaannya itu, tetapi ide dasar dari koperasi itu apa sih sebetulnya. Sehingga mereka bisa memahami cara-cara tertentu dalam konteks waktu sekarang untuk merealisasikan koperasi sebagaimana yang pernah dipikirkan oleh Hatta. Kan itu satu contoh, ya. Satu contoh. Satu contoh lain. Kita mau merdeka
dengan mau menciptakan satu masyarakat adil dan makmur. Iya. Pertanyaannya, apa itu masyarakat adil dan makmur? Di mana tidak ada kemiskinan dan masyarakat bisa Nah, menikmati. jadi kalau misalnya sebagai satu contoh, Soekarno itu dalam 1 Juni Iya. memberikan apa yang dia maksud dengan Masyarakat kesejahteraan. teraan. Sejahtera. Iya. Kalimatnya ini kalimat Soekarno, bukan kalimat saya. Di dalam Indonesia merdeka tidak akan ada orang, tidak akan ada kemiskinan. Itu yang dimaksud dengan kesejahteraan. Nah, jadi selama kemiskinan itu masih ada, Indonesia belum sejahtera. Belum sejahtera Dan dalam mungkin belum merdeka. Iya, memang iya. Karena kan artinya dalam paling Indonesia tidak, merdeka, dalam iya. Indonesia merdeka. Artinya saya selalu katakan selama itu terjadi ya kemerdekaan kita masih cacat. Ya. Oke. Seperti itu. Ya, oke Ayah. Pasti akan banyak lagi sih. Emang selalu menarik sih. Tapi karena kembali lagi, ya kita akan buat insya Allah episode berikutnya ya. Untuk saat ini kita sudah berbicara tentang pendidikan dan lahirnya anak-anak muda terdidik tercerahkan ya. Mudah-mudahan itu bisa membawa inspirasi atau pandangan gimana sih waktu dulu itu mereka dengan keterbatasannya tapi mereka tetap berusaha untuk bisa membuat Indonesia ini menjadi merdeka. Benar ya. Oke. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau bisa jangan lupa di like and subscribe ya guys. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Sampai ketemu.